Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok interaksi aku dan kamu akan menjelaskan tentang Project Progress Review aplikasi Meetingku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Rafiq Azaki. Nama saya Rian Rizky Rizwandi. Nama saya Najasya Fadriana. Nama saya Muhammad Faras Aditya. Nama saya Noval Aditya. Oke, baik. Kita akan memasuki step 1, yaitu memahami pengguna. Pada step 1, kami melakukan survei dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, seberapa sering Anda menggunakan Microsoft Teams? Apakah Microsoft Teams membantu dalam perkuliahan? Apakah ada kesulitan dalam menggunakan Microsoft Teams? Jika iya, apa kesulitan Anda? Lalu selanjutnya, ada bagaimana pendapat Anda tentang desain UI dari Microsoft Teams? Bagaimana pendapatmu mengenai fitur yang ada pada Microsoft Teams? Fitur apa yang menurut Anda sulit untuk digunakan dalam Microsoft Teams? Dan fitur apa yang menurut Anda mudah untuk digunakan dalam Microsoft Teams? Selanjutnya, fitur apa yang ingin Anda ubah atau tambahkan? Lalu berikan alasan kenapa Anda ingin mengubah atau menambahkan fitur tersebut. Ini adalah user persona yang kami gunakan pada step 1. Lalu selanjutnya, step 2, yaitu memahami fungsi bisnis. Yang pertama itu adalah proses bisnis. Proses bisnis yang pertama yaitu tentang sistem kerja mahasiswa dan dosen ketika join class, yaitu membaca maupun upload materi, lalu membuat dan mengerjakan kuis, serta input nilai dan melihat nilai kuis. Yang kedua, ada tentang sistem kerja mahasiswa dan asprak atau asisten praktikum, yaitu mahasiswa mengerjakan assignment, sementara asprak menilai assignment lalu mengoutputkan nilai tersebut. Lalu yang terakhir, ada sistem reminder tentang assignment, kelas maupun kuis yang tersedia beserta tenggat waktunya. Lalu selanjutnya kami memiliki 4 mental model. Yaitu yang pertama ada mengatur home, yang kedua ada melihat kelas, yang ketiga ada mengecek assignment, dan terakhir ada melihat schedule. Selanjutnya, yaitu ada task analysis atau HTA, yang dimana user harus login terlebih dahulu agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, pertama user mengisi username dan mengisi password. Lalu kedua melihat halaman utama, yang ketiga melihat fitur home, lalu yang keempat melihat home list, yang dimana user dapat mengakses profile, reminder, settings, dan logout. Lalu selanjutnya sama juga dengan fitur melihat kelas, melakukan login, melihat halaman utama, memilih fitur kelas, hingga memilih kelas yang tersedia. Selanjutnya ada mengecek assignment, sama hingga 1 dan lalu selanjutnya melihat schedule, sama juga melakukan login sampai bisa melihat kalender yang tersedia. Lalu yang terakhir, setelah membuat mental model, kami dapat membuat konseptual model sebagai berikut. Dari aplikasi Meetingku ini terciptalah konseptual model. Kemudian ada step 3, yaitu memahami prinsip desain UI. Di sini kami menggunakan 3 warna primary dan 4 warna neutral. Kemudian di sini icon yang kita pakai, di sini ada icon assignment, dan di sini yang kamera untuk room meeting, yang merah untuk quiz. Kemudian tipografi yang kami pakai menggunakan font Roboto. Di sini ada button yang kita pakai, kemudian ada drop-down menu, dan input authentication. Kemudian pada step 4, yaitu struktur menu dan skema navigasi. Di sini kami menggunakan vertical navigasi, jadi kita bisa memilih menu-menu yang tertera di sini. Kemudian ini skema navigasinya, itu untuk alur atau tujuan untuk user melakukan sesuatu. Jadi di sini ada sistem menampilkan halaman home, kemudian di sini user bisa memilih apa yang mau dilakukan setelahnya. Selanjutnya ada tipe Windows. Di sini terdapat menu primary atau menu utama dari aplikasi yang kita buat. Next. Lalu ini untuk menu secondary-nya atau bisa dibilang dari menu utama itu ada menu lagi yang dari drop down menu dan yang menjadi secondary menu. Next. Lalu step 6 memilih alat interaksi yang tepat. Di sini kita memilih alat interaksi berupa komputer, PC, beserta aksesorisnya atau bisa dibilang keyboard, mouse untuk melakukan interaksi, monitor untuk visualisasi, webcam untuk alat bantu visual
kamera, headset untuk audio, laptop itu untuk yang bisa dimobilitas, dan speaker untuk audio. Next. Selanjutnya ada step 7 yaitu memilih screen based controls yang tepat. Yang pertama di sini ada tombol lockout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi, kemudian ada tombol settings yang digunakan untuk mengubah pengaturan, kemudian ada tombol reminder yang digunakan untuk mengarahkan user ke halaman reminder, kemudian ada tombol profile yang digunakan untuk melihat dan mengatur user profile. Next. Kemudian untuk operable buttons-nya di sini juga ada yang pertama ada tombol home yang digunakan untuk mengarahkan user ke halaman utama, kemudian tombol class untuk mengarahkan user ke halaman yang berisi berbagai kelas, kemudian ada tombol assignment yang digunakan untuk mengarahkan user ke halaman tugas, kemudian ada tombol schedule yang digunakan untuk mengarahkan user ke halaman jadwal. Next. Selanjutnya masih di operable buttons yaitu ada class option, kemudian tujuannya untuk mengalihkan user ke halaman kelas yang dipilih, kemudian ada assignment option akan mengarahkan user ke halaman yang berisi deskripsi tugas dan juga merupakan halaman pengumpulan tugas, kemudian ada tombol reminder untuk mengganti ke halaman tampilan pengingat, kemudian ada kalender yang akan menampilkan kalender berisi jadwal kegiatan, kemudian ada tombol join meeting untuk mengarahkan user ke meeting yang sedang berlangsung pada kelas tertentu. Kemudian masih di operable buttons yaitu ada quiz option. Quiz option ini untuk mengarahkan user ke halaman quiz yang diberikan di setiap kelas tertentu. Kemudian ada assignment option juga yang mengarahkan user ke halaman yang berisi deskripsi tugas yang juga halaman pengumpulan tugas pada kelas tertentu. Next. Selanjutnya ada text entry atau read only controls. Itu ada yang pertama ada tanggal, itu merupakan keterangan tanggal di mana kegiatan dalam kelas tertentu akan dilaksanakan. Yang kemudian yang kedua ada meeting info, yaitu keterangan akan diadakan pertemuan kelas dalam bentuk meeting secara sinkronus. Next. Kemudian ada selection control. Selection controls yang pertama ada sort by. Tombol ini digunakan untuk mengatur urutan tampilan. Kemudian ada tombol view yang digunakan untuk mengatur tampilan berdasarkan kategori yang dipilih. Kemudian ada tombol menu untuk digunakan membuka menu utama. Untuk step 8, clear text and message. Jadi untuk tampilan ini informational message yang isinya Anda belum melakukan registrasi. Jadi sebelum ini Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Next. Nah, ini untuk tampilan error message ketika ada di login. Jadi ini untuk error message ketika ada username atau password yang salah. Next. Ini untuk confirmation message. Di sini fungsinya sebagai konfirmasi kepada user ketika ingin menambah file. Jadi ini bertujuan untuk agar tidak ada kesalahan user dalam mengumpulkan tugas. Next. Untuk selanjutnya, step 9. Yang pertama ini ada user location. Jadi pada bagian navigasi ini terdapat perbedaan warna ya, yang menunjukkan page user sedang berada di mana. Jadi kita bedakan di warna yang lebih bold di sini. Untuk next. Yang selanjutnya untuk attract attention, seperti ini tampilan ketika ada di home. Next. Pada home ini Anda dapat melihat dan mengganti profile yang melakukan setting dan logout. Next. Untuk selanjutnya ini untuk tampilan menu kelas yang dimana user dapat melihat kelas yang sedang diikuti dan melakukan aktivitas dalam kelas. Next. Untuk selanjutnya ini pada menu assignment, jadi user dapat melihat tugas dan dapat mengumpulkan tugas yang tersedia. Next. Di sini ada
tampilan pada assignment ya. Jadi ada beberapa assignment yang tersedia ketika sedang ada kelas yang diikuti oleh user. Next. Untuk selanjutnya ini ada tampilan ini ya, kayak kelas-kelas yang ditampilkan, yang diikuti oleh user juga. Next. Untuk selanjutnya ini ada list untuk mengurutkan assignment berdasarkan kategori. Next. Yang selanjutnya itu ada schedule, yang dimana men-schedule ini dapat melihat kalender dari reminder kelas dan tugas yang tersedia. Next. Untuk halaman ini, jadi ada tombol join meeting ini. Ini fungsinya untuk bergabung ke kelas yang sedang berlangsung. Next. Ini untuk menunjukkan status. Di sini ada tampilan kamera ini untuk menunjukkan kalau misalnya ada meeting yang sedang berlangsung. Next. Selesai. Akan dilanjutkan oleh Najwa untuk prototyping ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe singkat yang telah kami buat untuk sejauh ini. Di sini ada halaman utama dari meetingku untuk masuk ke aplikasi ini, yaitu ada login dan juga sign up. Di sini bisa diklik untuk loginnya. Nah, anggap di sini kita sudah memiliki username dan juga password. Ketika dimasukkan, kemudian langsung klik untuk loginnya dan dialihkan ke halaman dashboard. Di sini di halaman dashboard ada pilihan profile, reminder, settings, dan juga logout. Di sini juga ada menu untuk di sebelah kiri, menu bar. Kemudian dari home ini kita bisa menuju ke kelas dengan mengklik tombol kelas. Kemudian di sini juga ada banyak pilihan kelas yang telah diikuti. Kemudian contoh untuk masuk ke dalam kelas DAP 4303, ketika diklik tampilan dalam kelasnya akan seperti ini, ada nama mata kuliah, ada kode mata kuliah, kemudian ada dosen dan juga deskripsi dari mata kuliah ini. Kemudian di sini ada bagian materi untuk meetingnya dan di sini ada tanggalnya. Kemudian di sini ada assignment yang bisa diklik, salah satunya contohnya seperti ini. Nanti akan tampilannya seperti ini untuk melakukan submit tugas yang diberikan. Kemudian bisa kembali lagi ke halaman kelas. Dan juga di sini ada halaman assignment. Sama seperti yang tadi, di sini halaman assignment juga bisa mengklik halaman kelas seperti berikut. Nah, kemudian kembali lagi ke halaman assignment. Di sini ada view dan juga sort by. Di sini view-nya bisa ditampilkan seperti berikut dan juga sort by-nya bisa ditampilkan sebagai berikut. Kemudian untuk halaman schedule ada pilihannya dua, yaitu ada kalender dan juga reminder. Di sini bisa dipilih. Nanti kalau misalnya kalender, di sini akan ada timeline tugas yang akan diberikan, dan kemudian untuk reminder juga ada reminder, dan di sini ada deadline pengumpulan jadwal atau tugas yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian di sini juga bisa diklik view dan juga sort by, tergantung dari kategori yang diinginkan. Sama juga seperti di kalender. Dan dari sini juga bisa kembali lagi ke menu lainnya. Dan kemudian dari home ini juga bisa melakukan logout nantinya melalui tombol yang ini. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Aku kembaliin ke Bilal. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok interaksi aku dan kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.